Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Kepada yang terhormat Bapak Imam Baihaqi selaku General Manager Dompet Duafa Hong Kong, yang kami hormati Ustadz Ahmad Pranggono yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan kepada seluruh jamaah madrasah perantau online yang berbahagia dimanapun berada. Syukur alhamdulillah, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmat, nikmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada siang yang penuh berkah ini kita bisa bertatap muka kembali dalam acara pengajian online, yaitu pengajian madrasah perantau online yang diselenggarakan oleh Dompet Duafa Hong Kong. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi penerang akhir zaman, dengan adanya agama Islam, agama yang rahmatan lil alamin. Dan semoga kita semua kelak mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin, Allahumma amin. Di sini saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara pada siang hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, acara yang ketiga yaitu tausiah, acara yang keempat sesi tanya jawab, dan acara yang kelima doa disertai penutup. Demikianlah tadi beberapa serangkaian acara pengajian kita pada siang hari ini, dan marilah acara kita, mari kita baca Ummul Quran. Allah hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Ukhti Mutoliah. Kepada yang bertugas kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad arsalna ila ummin min qablika fa akhadnahum bil ba'sa'i wad-dharra'i la'allahum yatadarra'un. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم
ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا سمسهم العذاب بما كانوا يفسقون قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul azim. Terima kasih kepada Ukhti Mutoliah, dan semoga dari pembacaan ayat suci Al-Quran tadi dapat menambah keberkahan dan kelancaran acara kita pada siang hari ini. Dan untuk mempersingkat waktu, untuk teman-teman sekalian, acara ini juga disiarkan secara langsung melalui Facebook dan juga rekamannya akan diupload di YouTube Dompet Duafa Hongkong. Dan jangan lupa untuk like fanspage Facebook Dompet Duafa Hongkong dan juga subscribe atau berlangganan YouTube Dompet Duafa Hongkong News untuk mendapatkan update informasi bermanfaat dan juga kajian-kajian yang diselenggarakan oleh Dompet Duafa Hongkong. Dan memasuki acara selanjutnya, yaitu acara inti tausiah yang akan disampaikan oleh beliau Ustadz Ahmad
Pranggono. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua teman-teman? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Semoga sehat badannya, sehat pikirannya, dan sehat jiwanya. Semuanya sehat walafiat insya Allah. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin tanhalu bihil qadu wa tanfariju bihil qadu wa tuqadda bihil hawaiju wa tunalu bihil ghaibi wa husnul khatimi wa yustasqa ghamam biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin. Terima kasih, mudah-mudahan dengan sholawat ini hati kita lebih tenang, pikiran kita lebih adem, dan problematika lebih mudah untuk kita bisa menghadapinya. Amin ya rabbal alamin. Baik, tema kita kali ini adalah seputar perempuan dan najis, atau seputar najis dan perempuan dalam kehidupan perempuan. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan pelindung, Tuhan yang memberikan kita pedoman-pedoman dalam kehidupan, berfirman dalam surat Al-Muddatsir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa thiyabaka fatahhir. Dan bersihkanlah pakaianmu. Kemudian Allah juga berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 222 yang berbunyi innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang terus-menerus berbuat tobat, melakukan tobat, dan terus-menerus mensucikan dirinya. Sejalan dengan itu, Rasulullah SAW memberikan kita pedoman. At-tahuru syatrul iman. Kesucian bagian dari iman. Nah, sebelum-sebelumnya kita sudah pernah membahas tentang hadas. Lalu pada saat ini kita akan membahas tentang najis. Karena salah satu syarat daripada sahnya seseorang melakukan ibadah adalah bersih dari atau suci dari hadas dan bersih dari najis. Nah, dengan ayat tadi, dua ayat tadi, dan dengan hadis Rasulullah SAW, maka kita akan mulai mencoba mengenali ya, mana-mana saja yang merupakan bagian najis yang ada
di sekitar kita. Yang pertama adalah bangkai. Jadi bangkai adalah najis. Dan yang dimaksud bangkai di sini adalah setiap hewan yang matinya tanpa melalui proses penyembelihan yang disyariatkan oleh agama Islam ya. Dan juga potongan tubuh dari hewan yang dipotong atau terpotong dalam keadaan masih hidup. Jadi hewannya masih hidup, tapi bagian tubuhnya terpotong. Nah, yang terpotong itulah disebut juga bangkai. Nah, hal ini dengan sejalan dengan firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 3. Yang artinya diharamkan bagi kalian bangkai atau memakan bangkai. Sedangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdul Waqid Al-Laitsi, beliau Abu Waqid Al-Laitsi menceritakan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Ma quti'a minal bahimati wahya hayyatun fahiya mayyitatun." Yang artinya, dan bagian yang terpotong dari binatang yang masih hidup adalah bangkai. Jadi kalau ada sapi misalnya, tiba-tiba terpotong kakinya satu, maka yang kaki satu itu yang terpotong itu jadi bangkai, walaupun sapinya masih hidup. Nah, di dalam permasalahan bangkai ini ada beberapa hal yang dikecualikan. Jadi hampir semuanya itu yang disyariatkan tadi itu bangkai, kecuali beberapa. Apa itu? Yang pertama adalah bangkai ikan. Jadi bangkai ikan walaupun ikannya sudah mati, sudah dieskan, sudah dibekukan, ya, sudah dibekukan, itu bukan bangkai karena pengecualian. Yang pertama ikan. Semua jenis ikan. Yang kedua adalah belalang. Belalang. Kalau bahasa Sunda simet ya. Kalau bahasa Jawa apa ya? Belalang ya, yang suka di sawah itulah. Keduanya termasuk suci ya. Hal itu sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu air laut itu suci dan mensucikan. Bangkai hewannya pun halal untuk dimakan. Jadi kalau Anda tinggal di laut, kemudian melihat bangkai ikan, itu ikannya halal untuk dimakan ya, walaupun jadi bangkai, asal masih enak dimakan ya, jangan sampai udah busuk Anda makan, bisa sakit perut ya. Itu yang pertama. Jadi yang pertama adalah ikan dan belalang. Lalu yang kedua, bangkai binatang yang darahnya tidak mengalir. Nah, apa nih yang tidak mengalir? Contohnya semut. Semut kan nggak mengalir ya darahnya. Gimana mengalir, kita ngelihat aja susah. Yang kedua lebah. Lebah juga sama. Darahnya nggak ngalir. Dan lain sebagainya. Nah, jenis-jenis binatang seperti ini suci. Apabila dia jatuh pada sesuatu lalu dia mati, maka bangkainya itu tidak membuat sesuatu itu menjadi najis. Contoh, minuman kita, ya kita habis bikin teh gitu ya, teh manis, masih panas tuh. Tiba-tiba jatuh ke dalam minuman kita itu, misalnya lebah gitu ya, atau lalat jatuh. Nah, kalau lebah jatuh ke situ, maka air teh kita tetap suci, tidak menjadi najis ya. Sementara kalau binatang yang lain ya selain yang kita sebutkan tadi itu menjadi najis. Ibu Al-Mundhir, ini seorang ulama, mengatakan, aku tidak mengetahui, kata beliau, mengetahui pendapat para ulama
mengenai kesucian bangkai-bangkai tersebut, kecuali yang diriwayatkan oleh Imam Asy-Syafi'i bahwasannya mereka itu apabila jatuh ke dalam minuman atau makanan tidak merubah sifat-sifatnya. Jadi itu termasuk binatang yang al-ma'fu anhu, binatang yang dimaafkan ya karena darahnya tidak mengalir. Lalu kemudian berikutnya yang dikecualikan adalah tulang. Tulang bukan bahasa Medan ya. Karena kalau tulang bahasa Medan itu artinya adalah paman. Ini tulang beneran ya. Tulang belulang. Tulang, tanduk, bulu bangkai, nah, semuanya adalah suci. Nah, tulang, tanduk, bulu bangkai adalah semuanya suci. Nah, kecuali kulit. Kulit ya, kulit binatang itu yang mati, maka kulit itu menjadi bangkai, termasuk bangkai. Dia akan suci setelah disamak ya, dikeringkan kemudian dibersihkan ya, disikat. Rasulullah mengatakan ayyuma idhabin dzubigha, apabila kulit sudah disamak faqad tahura. Ayyuma idhabin dzubigha faqad tahura. Dan apabila apapun kulit apabila sudah disamak maka menjadi suci. Nah, lalu kemudian yang terakhir adalah hati dan limpa atau darah beku ya. Hewan yang halal dimakan yang disembelih sesuai dengan syariat Islam. Misalnya hati kambing, hati ayam, hati sapi ya yang disembelih dengan syariat Islam, maka itu hukumnya boleh ya. Apalagi dagingnya kalau disembelihnya menurut syariat Islam itu hukumnya halal ya. Hal ini sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, dihalalkan bagi kita 2 bangkai dan 2 darah. 2 bangkai itu adalah segala jenis ikan yang hidupnya di air. Jadi air laut maupun air tawar. Dan bangkai belalang. Jadi bangkai belalang boleh dimakan, bahkan digoreng pun enak ya. Dikasih dikasih garam sedikit, maknyus. Sedangkan 2 darah yang dihalalkan adalah hati dan limpa. Nah, diriwayatkan oleh Imam Ahmad ya dan imam-imam yang lainnya. Nah, jadi itu yang berkaitan dengan bangkai. Jadi semua bangkai yang tadi dimaksudkan itu adalah najis ya, kecuali bangkai-bangkai yang tadi dikecualikan. Kemudian yang juga ada di sekitar kita adalah darah. Nah, ini perempuan ya. Yang dimaksud darah di sini adalah pertama darah haid. Darah haid itu adalah najis. Yang kedua, pendarahan atau darah yang keluar dari wanita yang tengah hamil. Berarti mengalami pendarahan. Nah, darahnya yang keluar itu najis. Kemudian nifas. Darah nifas juga najis. Dan darah yang mengalir. Darah yang mengalir. Misalnya darah yang mengalir dari hewan yang disembelih. Disembelih kambing, disembelih sapi, darahnya ngalir tuh. Nah, darahnya menjadi najis. Ya, darahnya najis. Bahkan menurut ijma ulama, seluruh darah itu najis. Tetapi dimaafkan jika terkena sedikit saja. Nah, sedikit itu gimana? Ya nyiprat. Setitik. Titik ada lagi nyembelih ayam misalnya di kampung, ada tamu, kita sembelih ayam. Sudah selesai, darahnya kering, kita cuci, ternyata di tangan kita masih
sudah cuci tangan, tangan bersih, ternyata masih ada setitik sisanya, maka itu termasuk yang dihalalkan, ya, yang halal. Ya. Nah, sementara yang banyak, kalau banyak itu baru najis, tinggal dibersihkan saja. Kan cara membersihkan najis adalah tinggal dibersihkan ainun najasahnya, tinggal dibersihkan fisiknya, sehingga udah nggak kelihatan lagi. Darahnya udah nggak kelihatan gitu kan, karena darah nih di tangan atau di baju, ya tinggal dicuci saja sampai hilang. Nah itu udah suci. Sedangkan darah yang terdapat pada urat, misalnya dari daging hewan yang disembelih, kemudian udah mati terus kita goreng. Nah biasanya di uratnya kadang-kadang masih suka ada darahnya beku atau kering gitu ya. Nah itu termasuk yang dibolehkan, yang dimaafkan, diberi keringanan ya, karena ada riwayat dari ibunda kita Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Di waktu itu Ummul Mukminin sedang makan. Jadi beliau bercerita waktu itu kami sedang makan daging. Nah, ternyata di daging itu masih ada darahnya. Nah, itu beliau makan ya, dan itu artinya adalah boleh ya, halal. Walaupun masih menempel di makanan yang akan dikonsumsi. Dalam kitab Sahih Al-Bukhari disebutkan ya, disebutkan begini, al-muslimuna al-awwalun kanu yusalluna fi jirahatihim fa shalla Amr bin al-Khattab wa jurhuhu yas'abu daman. Nah, ini ya. Artinya dulu orang muslim, dulu sebelum datang waktu permulaan datangnya Islam, itu mereka mengerjakan sholat dalam kondisi luka. Umar bin Khattab mengerjakan sholat sedang darah di lukanya mengalir. Ini karena dalam kondisi perang ya, mungkin nggak ada perbannya habis, nggak ada betadinnya habis. Udah datang waktu sholat, maka mereka sholat. Nah, ini kemudian para ulama termasuk Abu Hurairah berpendapat bahwa keluarnya darah 1 atau 2 percikan ketika melaksanakan sholat ya tidak membatalkan sholat. Jadi kalau kita lagi sholat, kita luka ya, misalnya karena apa ya, perempuan masak di dapur ya, kemudian teriris nih, lagi masak ngebayangin keluarga ya misalnya, ingat keluarga, keiris tuh tangannya, nah kan luka tuh. Nah kalau zaman dulu kan nggak ada perban, nggak ada Hansaplast gitu ya, nah bisa jadi kita perban darahnya masih banyak ngalir, nah kita sholat saja nggak apa-apa ya. Juga diberikan keringanan untuk nanah. Nah, kita kalau punya luka, lukanya membusuk kan ada nanahnya. Atau bisul ya, bisul habis dipencet kan sakit tuh. Pencet sakit. Habis dipencet masih keluar nanahnya terus waktu sholat. Nah, itu juga masih dibolehkan, ya, dimaafkan. Nanah, terus darah bisul, kemudian darah kutu ya, kutu apa ya, atau nyamuk gitu ya, nyamuk nempel nyedot kita, kemudian kita teplokkan, nah ada darahnya, nah itu termasuk yang dimaafkan. Nah tapi dianjurkan untuk dihindari. Makanya kalau lagi sholat ada nyamuk datang, kemudian udah lama kan udah kelihatan tuh, udah jendol ya dengan darah kita, lebih baik disentil saja supaya dia pergi. Karena Islam itu menjunjung kebersihan dan kesucian. Jadi walaupun dimaafkan karena jumlahnya sedikit, kecil gitu ya, nah lebih baik dihindari. Ya. Makanya Ibnu Taimiyah mengatakan diwajibkan mencuci pakaian yang terkena nanah ya, walaupun tidak ada dalil yang mengatakan nanah itu najis. Jadi yang lebih baik
disucikan ya, dibersihkan. Nah, ini yang kedua. Jadi yang kedua adalah darah. Nah, kemudian selanjutnya adalah apa yang keluar dari dua jalan. Jalan depan dan jalan belakang ya. Air kencing dan kotoran manusia ya. Tidak hanya kotoran manusia sebetulnya, air kencing dan kotoran binatang pun itu termasuk yang najis ya, termasuk yang najis. Nah, makanya kalau kotoran itu najisnya biasanya najis yang ringan. Kalau bayi laki-laki yang umurnya kurang dari 2 tahun dan baru menyusu sama ibunya, belum makan apa-apa, belum makan roti regal, belum makan bubur kacang hijau gitu ya, belum makan sereal, masih mimi sama ibunya, ASI, umurnya masih kurang dari 2 tahun, nah itu termasuk najisnya najis yang ringan karena sudah tidak berbau, tinggal dipercikan saja pakai air, percikan itu sudah membersihkannya dan mensucikannya. Kecuali anak laki-lakinya walaupun umurnya baru 1 tahun udah makan makanan yang lain selain ASI dari ibunya. Nah, air kencingnya termasuk najis yang sedang, maka harus dicuci dan dibersihkan. Nah, jadi termasuk dalam hal ini muntah. Dia muntah kalau lagi masuk angin, muntah atau perempuan yang lagi ngidam, lagi hamil muda ya. Hamil muda kan suka muntah-muntah tuh. Nah, itu muntahnya itu juga najis. Nah, ini menurut kesepakatan ulama ya. Bahkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ini saking beliau sayang sama umatnya, beliau mewanti-wanti umatnya. Tanazzahu minal baul. Berhati-hatilah, bersucilah, bersihkanlah diri kalian minal baul, dari air kencing. Ini kalau laki-laki, apalagi laki-laki ya, kalau laki-laki kan kencingnya berdiri ya. Kadang-kadang berdiri nggak hati-hati, kencing di kebun gitu ya. Nah itu kan nggak boleh ya. Kencing di jalanan itu nggak boleh. Jadi kencing pun ada adabnya, ada tata cara. Apalagi kencing di lubang, kan kasihan tuh. Ada ular di dalamnya gitu, dikencingin. Jadi bau tuh ularnya. Kasihan dia. Apalagi kencing di bawah pohon nangka, angker gitu ya. Itu bisa-bisa marah itu penunggunya. Nah, laki-laki kalau kencing kalau nggak hati-hati dia nyiprat-nyiprat. Nah, itu hati-hati. Cipratannya itu najis. Nah, kalau perempuan kan cenderung enggak ya. Kayaknya perempuan nggak ada yang berdiri ya. Itunya. Perempuan kalau pipis kan jongkok ya. Tapi hati-hati, takut nyiprat juga ke roknya. Hati-hati juga. Nah, jadi Rasulullah mengatakan tanazzahu. Tanazzahu itu artinya berhati-hati. Jauhi kalau bisa, hindari minal baul, dari air kencing. Kenapa? Fa inna ammata adzabal qabri minal baul. Karena sungguh pedihnya, perihnya, pedasnya, kemudian sakitnya azab kubur itu salah satunya dari air kencing. Bahkan suatu ketika pernah ya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersama dengan para sahabatnya itu melewati kuburan. Nah, tiba-tiba ketika sedang melewati kuburan Rasulullah kemudian banyak-banyak berdoa. Berdoa lama sekali. Lalu para sahabat bertanya, "Kenapa wahai Rasulullah ketika engkau melewati kuburan ini engkau berdoanya lama?" Karena aku mendengar penghuni kubur ini sedang disiksa. Dan aku mendengar penghuni kubur ini disiksa karena tidak berhati-hati dalam berhati-hati dalam air kencing. Nah, maka ini menjadi peringatan buat kita semuanya ya, dan terutama bidadari penghuni surga ya, di pengajian BMI ini ya, di pengajian MPO, Majelis Perantau Online ini, supaya hati-hati dari air kencing. Nah, termasuk air kencing diri sendiri dan air kencing orang ya.
Nah, mungkin dari ukti-ukti ini ada juga yang mengurus lansia, ya kan? Ada yang mengurus lansia, ada yang mengurus anak kecil. Nah, itu hati-hati ya. Menjaga dirinya supaya ketika terkena percikan atau ketika terkena yang air kencing itu buru-buru dicuci dan dibersihkan supaya kita kembali menjadi suci. Nah, ya. Kecuali yang tadi ya, apabila ada bayi yang belum makan sesuatu kecuali air ASI ibunya. Nah, itu baru ulama mengatakan ini adalah najisnya termasuk najis yang ringan. Nah, jadi kalau kena air air kencing ya buru-buru dicuci supaya kita terbebas dari hal tersebut. Nah, kemudian berikutnya yaitu kotoran dan kencing hewan yang haram dimakan dagingnya. Nah, ya. Setiap binatang yang tidak boleh dimakan dagingnya menurut syariat Islam seperti keledai, bigol, ya. Kemudian apalagi yang haram kucing, itu kan nggak boleh tuh dimakan, ya. Nah, itu semuanya adalah baik kotorannya maupun kencingnya itu adalah najis. Ya, suatu ketika atan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam al-ghaid. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam buang air besar. Fa'amoroni an atiyahu bi thalathati ahjar. Kemudian Abu Hurairah diminta untuk mencari 3 batu. Nah, zaman dulu kan nggak ada toilet ya. Maka orang zaman dulu ya ketika buang air ya cari tempat yang kosong gitu ya. Karena kan kalau di Arab tuh buat padang pasir. Ya kan padang pasir kadang-kadang banyak gundukan-gundukan gitu. Jadi kalau orang buang air, kalau sekarang kan enak ya. Bisa di Pertamina, di pom bensin, bisa di restoran, atau kalau di Indonesia bisa di Alfa, bisa di Indomaret gitu kan ikut. Atau di masjid. Nah, zaman dulu mana ada begitu. Jadi waktu itu Rasulullah kebelet gitu, kemudian buang air. Lalu Abu Hurairah diminta carikan 3 batu. Nah, ya kan? Fawajadtu hajaraini. Kemudian kata Abu Hurairah, aku temukan 2 batu. Wal tamastu asad. Kemudian aku temukan cari lagi yang ketiga. Falam ajidhu. Tapi aku enggak menemukannya. Fa akhadtu rawsatan. Kemudian karena nyari-nyari batu yang ketiga nggak ketemu, akhirnya aku ambil tai kering, kotoran kering. Karena nyari-nyari yang ketiga nggak ketemu, udah cari, dapat aja kotoran kering, tai kering, tai itu udah kering. Kemudian aku bawa lah jadi 3 ya, 2 batu, 1 kotoran kering. Nah, kemudian fa'akhadhal hajaraini ini kemudian Rasulullah mengambil 2 batunya wa alqa'al ar-rawthah, kemudian dia buang yang tai keringnya itu. Wa qala hadza riksun. Kemudian Rasulullah mengatakan ini adalah kotoran. Enggak bisa dipakai bersuci. Jadi walaupun udah kering, tai tetap tai gitu ya. Walaupun udah kering. Jadi tai kan najis tuh ya. Ya gimana mau membersihkan najis sementara dia sendiri najis. Sementara batu kan suci. Jadi Rasulullah membuang tai kering dan kemudian bersuci dengan 2 batu tersebut. Nah, zaman dulu bersuci dengan batu boleh. Karena zaman dulu air sulit. Nah, sebetulnya zaman sekarang juga boleh bersuci dengan batu ya. Tapi kayaknya kalau perempuan gimana ya bersuci dengan batunya, cari air. Nah, kemudian ulama ada yang mengkiaskan batu itu dengan tisu. Nah, ini kan tisu banyak ya, misalkan di pesawat juga kan kalau bersihnya setelah
setelah di toilet itu biasanya pakai tisu. Nah, tisu itu bagian ulama zaman sekarang mengkiaskan itu sama dengan bebersih dengan menggunakan batu di zaman dahulu. Nah, jadi bersuci dengan tisu itu dibolehkan sebagai pengganti air gitu ya. Nah, cuman kadang-kadang kalau yang nggak biasa ya, biasa kalau habis buang air ya itu pakai air, ceboknya pakai air. Ini pakai tisu kayaknya ada yang kurang. Kadang-kadang cebok lagi gitu pakai air ketika ketemu air. Padahal sah gitu ya. Nah, jadi itu ya untuk kotoran binatang. Mengenai air kencing binatang yang tidak dapat dimakan, ya maka itu adalah hal ini dia harus tetap dibersihkan, ya karena bagian daripada najis, ya. Nah, itu dari binatang dari kotoran binatang yang haram dimakan. Tapi sebetulnya ada pendapat ulama ya yang mengatakan kalau kotoran yang keluar dari binatang yang halal dimakan, itu ada ulama yang mengatakan itu tidak najis. Jadi seperti misalnya kotoran kambing, kotoran apalagi sapi, ya kan kita biasa tuh yang memelihara sapi, memelihara kambing, itu ada ulama yang mengatakan itu tidak najis. Misalnya Ibnu Taimiyah mengatakan tidak ada seorang pun dari sahabat yang menyatakan kenajisan binatang yang halal dimakan dagingnya. Nah, jadi daging unta, kotoran unta, kencing unta, kencing sapi, kencing kambing, ya binatang-binatang yang halal dimakan itu menurut sebagian ulama itu tidak najis. Nah, terus kita tapi bau pesing ya kita bersihkan, tetapi tidak najis, hukumnya tidak najis, gitu ya. Jadi ketika kita membersihkannya itu bukan sedang membersihkan najisnya, tetapi sedang membersihkan karena kotornya saja. Gitu. Makanya kalau kita habis nangon sapi, ya kandang misalkan, kemudian masuk waktu sholat, karena tidak najis ya sebetulnya ya masih sah saja kita sholat menggunakan baju tersebut. Walaupun tidak nyaman, sebenarnya kan ambunya kemana-mana. Asal jangan berjamaah ya. Kasihan temannya yang lain. Kiri kanan ya, kena ambunya. Nah itu menurut pendapat ulama. Makanya di Arab itu dulu ya, kalau sekarang terakhir saya umroh itu udah nggak ada itu wisata untuk minum air kencing unta ya, karena air kencing unta itu obat ya, obat sakit mata sama obat sakit perut. Terus sekarang udah nggak ada tuh wisata ke tempat unta, tempat itu udah nggak ada. Nah jadi itu kenapa? Karena itu tidak najis, walaupun ya kita nggak enak aja, ambunya tuh nggak enak. Kecuali binatang yang tidak boleh dimakan itu baru najis. Nah itu ya. Kemudian yang najis juga adalah babi. Nah ini kan kalau di Indonesia mungkin jarang ya ditemukan, tapi di luar negeri ya babi adalah hal yang lumrah ya, banyak. Nah itu sebetulnya najis ya babi itu. Sebagaimana dalam surat Al-An'am ayat 145. Ayat 145 ya. Al-An'am 145, Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakanlah tiada aku peroleh dari wahyu yang diturunkan kepadaku wahai Muhammad sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu berupa bangkai, berupa darah yang mengalir, maupun daging babi, karena semuanya itu adalah kotor.
Nah, jadi bangkai, darah yang mengalir, dan daging babi itu adalah kotor, najis ya. Nah, termasuk darah yang mengalir itu yang biasa orang-orang nakal di pasar ya, untuk dia menjual marus ya, darah yang dikeringkan, marus ya, darah yang dikeringkan. Jadi darah dikeringkan kemudian dijual. Nah, itu juga najis ya, jadi tidak boleh dikonsumsi. Nah, kecuali hati. Nah, kalau ibu-ibu biasanya paham mana hati binatang, mana marus. Hati boleh dimakan, marus tidak boleh dimakan karena najis. Maka hati-hati ya untuk menggunakan apapun dari babi ya, termasuk dari kulitnya, dari bulunya, apalagi memakan dagingnya atau dari lemaknya. Dan sekarang di zaman sekarang ini banyak yang memakai babi, bahan dari babi untuk pakaian, bahkan ya. Ada yang sepatu dari kulit babi juga ada gelatin ya, gelatin itu tutup obat itu yang biasa kita konsumsi, itu gelatinnya dari babi juga. Itu hati-hati karena najis. Maka sebisa mungkin dihindari karena itu bagian daripada najis. Sementara agama kita, agama Islam adalah agama yang memelihara kesucian. Nah, itu babi. Nah, setelah babi baru temannya anjing. Nah, kalau babi seluruh tubuhnya najis. Babi ya, seluruh tubuhnya adalah najis. Kalau anjing adalah hewan yang dihukumi najis. Sesuatu atau benda yang terjilat olehnya. Jadi yang dijilat oleh anjing, maka dia sesuatu itu menjadi najis. Dan ini najis yang berat, mughalladhah, ya, najis yang berat. Najis yang kenapa berat ya? Karena nyucinya ribet gitu aja. Nah, gimana ribetnya? Dia harus dicuci 7 kali. Salah satunya itu dicampur dengan tanah, baik di depan atau di belakang atau di tengah-tengahnya. Jadi ada yang campur dengan tanah. Nah, itu ternyata riset dari para ilmuwan dengan setelah melihat di mikroskop gitu ya, mikroskop, itu ternyata air liur anjing itu mengandung kuman dan bakteri. Nah, kuman dan bakteri ini tidak mati ketika dicuci pakai deterjen, tidak mati dicuci pakai sabun colek, tidak mati dicuci pakai sabun antiseptik. Tapi kuman dan bakteri ini mati ketika dicampur tanah. Jadi dicampur dengan tanah, kena tanah, itu bakteri dan kumannya mati. Nah, ternyata di sini kita menemukan ya bahwasanya zaman abad modern ini kemudian ketemu hikmahnya. Kenapa? Dulu agama Islam, dulu kan belum ada mikroskop ya. Belum ada orang bisa meneliti sejauh itu. Ternyata Rasulullah sudah memberikan panduan. Dicucinya 7 kali, salah satunya dicampur dengan tanah. Jadi Rasulullah mengatakan idza walagal kalbu fil ina, apabila anjing menjilati bejana, menjilati perkakas ya. Fagsiluhu sab'an wa afiruhu ats-tsaminah biturab. Maka cucilah 7 kali dan dengan air dan campurlah dengan tanah untuk yang ke-8 kalinya. Jadi 7 plus 1 ya. Kemudian di hadis yang lain, misalnya di Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah mengatakan apabila ada anjing yang meminum air, nah kalau tadi kan menjilat perkakas, kalau ini anjing minum air di dalam bejana dalam perkakas salah seorang di antara kalian, maka hendaklah ia mencucinya 7 kali. Jadi airnya dibuang, kemudian perkakasnya juga dicuci 7 kali. Nah, dibersihkan bekas jilatan anjingnya itu karena najisnya itu terletak pada mulut dan air liurnya. Kalau yang bukan muslim biasanya bahkan sampai dijilat-jilatin ya oleh anjingnya, kan saking sayangnya itu. Saya kadang-kadang lihat di film-film itu ya, itu suka dijilat-jilatin. Nah, ya itu sebetulnya
kalau interaksi antar manusia dengan hewan dijilat-jilatin, ya boleh-boleh saja, tapi habis itu dicuci pakai tanah. Nah, itu jilatannya. Jadi najisnya itu ada di mulut dan air liur. Adapun bulu anjing, nah ini bulu anjing. Kalau tadi bulu babi, najis ya. Babi semuanya najis. Dan babi biasanya nggak jilat-jilat. Dia makan. Kalau bulu anjing, nah bulu anjing. Kalau bulu babi tadi najis ya. Kalau bulu anjing adalah suci. Jika dia berada dalam kondisi kering. Jadi anjing yang lari-lari kering, gitu nggak basah, dia suci. Ya. Karena apa? Karena nggak ada dalilnya yang menyatakan bulu anjing itu najis. Yang najis tadi itu adalah yang dijilat, berarti kan liur dan mulutnya. Nah, jadi apabila ada anjing ya, kemudian anjing tersebut menjilati makanan yang keras atau beku, gimana dong? Jadi misalnya anjing jilat keju, nah, keju, tapi makanan gimana dong? Ya gampang, ya buang aja yang kena jilatannya. Nah, sisanya ya yang nggak kena ya silakan dimakan. Jadi biar nggak mubazir juga, jadi jangan sampai dibuang semuanya, kan sayang, ya kan? Jadi yang dimakan aja, baru dia dibuang. Nah itu anjing ya. Lalu kemudian bicara tentang hewan lagi. Hewan liar. Mungkin ada di antara majikannya yang memelihara harimau ya. Ada nggak tuh? Atau singa gitu kan, ada aja tuh ya yang ekstrim tuh. Nah, hewan liar yang makan kotoran, baik kotoran unta, sapi, kambing, ayam, dan lain sebagainya, sehingga hewan itu bau ya, karena dia emang makan yang seperti itu, maka semua yang keluar dari hewan tersebut adalah najis ya, termasuk dagingnya juga tidak boleh dimakan, air susunya juga tidak boleh diminum, bahkan tidak boleh menaikinya, ditunggangi, tidak boleh. Jadi binatang, nah itu babi kan begitu ya, babi ya dia makan kotorannya sendiri, makanya dia tidak boleh dikonsumsi ya, jadi semuanya najis. Nah sekarang kan apa-apa banyak juga babi itu ya, walaupun nggak dimakan tapi misalkan dibuat boneka ya, boneka mungkin bukan dari babinya tapi bentuknya babi gitu. Jadi kayak orang biasa gitu berinteraksi dengan babi, padahal babi itu binatang yang najis. Nah, Rasulullah melarang. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang minum air susu hewan jalalah. Hewan jalalah itu ya hewan binatang buas tadi ya, yang dia seperti itu. Jadi nggak boleh dimakan, diminum susunya. Kemudian dari hadis riwayat dari Umar bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, dia berkata, nah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam an luhumil humur. Rasulullah melarang kami semuanya memakan daging keledai peliharaan. Al-humur al-ahdiyah, al-jalalah, keledai peliharaan. Dan juga melarang hewan jalalah yang dilarang menungganginya serta memakan dagingnya. Nah, itu kan. Jadi itu termasuk binatang-binatang yang enggak boleh. Nah, lalu kemudian apa lagi najis di sekitar kita? Najis di sekitar kita adalah khomer. Khomer. Ya kan? Menurut jumhur ulama, khomer itu adalah najis. Nah, pendapat ini dilandaskan pada Al-Maidah ayat 90. Hai orang-orang yang beriman, innamal khomru, sesungguhnya khomer, wal maisir, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib, itu semuanya adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan tersebut. Nah, gitu ya.
Jadi jumhur ulama mayoritas mengatakan khamr itu najis. Tapi ada sebagian kecil ulama yang mengatakan khamr itu bukan najis. Karena yang disebut dengan perbuatan ridsun min amali syaiton di ayat Al-Maidah ayat 90 tadi, fajatanibu fa innahu rijsun min amali syaiton, rijsun min amali syaiton, perbuatan keji dari perbuatan setan, itu maksudnya bukan pengertian maknawi. Jadi bukan artinya najis, tapi disebut keji itu karena khamr itu diatofkan pada sesuatu yang buruk. Kan orang kalau mabuk ya akhirnya menjadi ya mabuk ya, akalnya hilang, kemudian dia melakukan hal-hal yang tidak baik. Nah, itulah disebutnya rijsun. Jadi bukan khamrnya yang minumannya itu yang najis, tetapi meminumnya itulah yang tidak boleh. Meminumnya itulah yang perbuatan yang dilarang. Nah, itu pendapat sebagian kecil ulama. Itu. Tapi sementara itu jumhur ulama yang paling banyak mengatakan ya najis, khamr itu adalah najis. Nah, itu termasuk dengan berhala-berhala ya, berhala-berhala dalam ayat yang tadi itu juga merupakan najis secara maknawi. Ya kan? Jadi kalau kita pegang patungnya, pegang sesembahannya itu tidak najis, karena yang disebut dengan najisnya itu sebetulnya najis perbuatannya, bukan fisiknya. Ini menurut sedikit daripada ulama. Kemudian Imam As-Sun'ani mengatakan yang benar itu adalah hukum pokok dari semua kewajiban itu adalah suci, sedangkan semua yang haram itu belum tentu najis. Nah, Imam As-Sun'ani kemudian mengatakan opium, ganja, apa sih namanya opium itu apa tuh yang suka disedot-sedot itu narkoba ya, narkoba itu haram, tetapi dia tetap suci. Ini menurut Imam As-Sun'ani ya. Beliau mengatakan semua yang dihukumi najis itu sudah pasti diharamkan. Dengan kata lain, semua yang najis itu tentu diharamkan. Tapi tidak semua yang diharamkan itu najis. Itu menurut Imam As-Sun'ani ya. Karena hukum yang diberlakukan pada suatu hukum yang dihukumi najis tersebut itu dilarang menyentuhnya bagaimanapun bentuknya. Jadi sesuatu yang najis sudah pasti diharamkan. Sebaliknya sesuatu yang haram tidak mesti najis. Misalnya memakai sutra dan emas itu halal buat perempuan, tapi diharamkan buat laki-laki. Tapi menyentuh emas dan menyentuh sutra boleh, karena sutra dan emas bukan najis, walaupun diharamkan. Nah itu ya. Jadi kenapa Imam As-Sun'ani mengatakan begitu. Jadi apabila seseorang telah memahami hal tersebut, dia akan mengatakan memahami juga bahwa diharamkannya khamr itu didasarkan pada banyaknya nas yang mengatakan khamr itu najis. Nah, padahal khamr itu tidak najis kecuali jika ada dalil yang menyatakan kenajisannya. Jika tidak ada, maka khamr tetap kedudukannya adalah suci. Jadi khamrnya sendiri itu suci, tetapi ketika diminum menjadi mabuk, itulah menjadi najis. Makanya ada ulama yang membolehkan alkohol, karena alkohol itu memabukkan kan. Dalam kaidahnya dikatakan kullu muskirin haram, kullu muskir khamr. Setiap yang memabukkan itu haram, setiap yang memabukkan itu khamr. Maka dilihat yang memabukkan apa? Oh, ternyata alkohol itu memabukkan. Nah, tapi ketika alkohol dipakai untuk parfum misalnya, kan jadi lama tuh wanginya, kemudian jadi aromanya juga jadi wangi banget. Nah, itu ada ulama yang membolehkan menggunakan parfum mengandung alkohol. Nah,
Lalu berikutnya, apalagi yang ada di sekitar kita? Yang ada di sekitar kita misalnya air mani, air madhi, air wadi. Nah, ini harus kita bedakan dulu. Apa itu madi, madhi, dan mani. Ini harus dibedakan dulu supaya kita memahaminya dengan baik ya. Karena ini sebetulnya mudah tetapi jadi sulit kalau kita nggak paham. Nah, wadi, W-A-D-I, wadi, gampang ya. Wadi itu bukan wedi ya. Kalau wedi kan takut. Ya. Kalau jalan ke kuburan, Yahudi. takut pocong. Wadi, jadi ada 3 nih. Ada wadi, ada madi, ada mani. Wadi itu apa? Wadi itu adalah cairan yang biasanya keluar setelah kencing. Warnanya biasanya putih, kasar, gak ada baunya. Jadi habis kita kencing, tiba-tiba keluar air yang putih, kasar. Jerendil-jerendil. Nah, gitu ya. Nah, itu adalah madi. Air madi. Nah, itu madi ya. Jadi air madi adalah cairan yang keluar setelah kencing. Kemudian yang kedua, madhi. Madhi. Kalau madhi adalah cairan yang keluar karena birahi. Birahi karena bercumbu dengan suami atau menghayal. Yang suaminya jauh, ngayal. Atau lagi telepon, video call, ngayal. Nah, keluarlah cairan lembut, warnanya putih, lengket. Nah, jadi ini nggak kencing dulu. Karena birahi aja. Birahi karena sentuhan langsung atau sentuhan hayali. Hayal atau lagi video call gitu ya. Putih, lembut, lengket. Jadi lagi video call sama suaminya, nah, tiba-tiba keluar itu. Maka itu adalah air madhi. Nah biasanya kalau air madhi itu nggak terasa keluarnya. Tiba-tiba habis ngebayang-bayangin, ngelamun-ngelamun gitu, tiba-tiba lengket aja. Nah itu biasanya begitu. Maka air madi maupun air madhi kedua-duanya najis. Gitu ya. Jadi ya harus dibersihkan. Dan tidak hanya najis, tapi juga membatalkan wudhu. Jadi kalau orang udah keluar itu, ya udah berarti dia wudhunya batal. Lalu cairan dalamnya atau yang terkenanya harus dibersihkan. Nah, itu madi dan madhi ya, membatalkan wudhu dan najis. Lalu yang ketiga tadi madi udah, madhi udah, sekarang yang ketiga mani. Air mani adalah air yang keluar dari kelamin, baik laki-laki maupun perempuan. Kalau laki-laki warnanya putih dan kasar, baunya seperti putih telur. Sementara air mani yang keluar dari kelamin wanita warnanya agak kuning, lembut. Nah, ya. Hukumnya suci. Jadi kalau air mani itu suci. Karena itu kan sumber asalnya manusia. Kalau air mani laki-laki sperma. Kalau air mani perempuan ovum. Itu dua-duanya suci. Karena kalau dua-duanya najis berarti manusia najis. Iya kan? Karena asalnya kan dari situ. Dari sperma laki-laki dan ovum perempuan. Jadi kalau dua-duanya najis ya kita najis dong. Maka air maninya ya, yang keluar itu hukumnya tidak najis, hukumnya suci. Tapi wajib mandi. Tapi wajib mandi. Makanya suatu ketika Rasulullah dalam keluarga Nabi itu istrinya Ummul Mukminin Aisyah pernah melihat air mani sperma Rasulullah yang sudah mengering di kain. Kemudian
beliau cuman dikerik saja, dikerik. Kan udah kering, lengket, kering ya. Kering, lengket, ya udah jadi kering, dikerik. Nggak dicuci, dikerik aja. Karena sebetulnya dia tidak najis. Cuman orang yang keluar itu harus mandi karena dia hadas besar. Tuh, ya. Maka itu tadi ya. Lalu ada juga, terus gimana Pak Ustadz kalau ada cairan berwarna putih keluar dari kelamin wanita di saat suci dari haid. Nah, jadi lagi suci tiba-tiba keluar yang putih dari kelamin. Apakah membatalkan wudhu? Nggak tahu nih madi, wadi atau yang lainnya. Maka semua cairan yang keluar dari kelamin itu membatalkan wudhu dan wajib beristinja. Jadi najis. Ya, berarti itu dianggap sebagai madi dan wadi. Madi dan wadi. Nah, itu ya. Itu berkaitan dengan itu. Nah, nanti kita akan bahas bab tersendiri tentang haid ya. Dan cairan-cairan yang keluar dari perempuan. Nanti kita bahas tersendiri saja. Karena itu panjang waktunya. Nah, kita persingkat saja bahwa wadi itu tadi ya, itu biasanya keluar setelah proses kencing selesai. Dan itu hukumnya adalah najis. Maka dia wajib berwudu tapi tidak wajib mandi. Karena dia hadasnya hadas kecil. Ya. Ibnu Abbas berkata, al-mani wal wadi wal mad. Tentang mani, wadi, dan mad. Amal mani fafihi al-ghusl. Sementara mani maka mewajibkan untuk mandi. Wa ammal madhi wal wadi fafihima isbagut tuhur. Sementara kalau keluar madi dan keluar madi maka cukup dengan membersihkannya secara sempurna. Jadi dicuci aja sampai bersih. Ya, maka dua-duanya yang tadi itu madi dan madi itu najis dan membatalkan kesucian. Wa ammal wadi wal madi, kata Imam Al-Baihaqi, igsil dzakaroka au madzakiroka wa tawaddo wudu'aka fis shalah. Kata Imam Al-Baihaqi mengenai air madi dan air madi. Rasulullah bersabda, basuhlah kemaluanmu, istinja ya, cebok, atau tempat kemaluanmu dan berwudulah seperti pada saat hendak melaksanakan sholat. Nah, gitu ya. Jadi kalau madi dan madi seperti itu. Maka berhati-hati ya. Kadang-kadang kalau madi itu nggak kelihatan, nggak terasa. Tiba-tiba lihat adegan gitu ya. Adegan yang itu mengundang syahwat birahi, ya tiba-tiba pas sudah kelamaan akhirnya keluar yang lengket-lengket. Nah, itu air madi ya. Nah, dari Abu Thalib, Ali bin Abi Thalib. Ini Ali bin Abi Thalib ini sahabat yang paling banyak ilmunya. Beliau mengatakan, kuntu rojulan mazza'an. Aku ini seorang laki-laki yang sering keluar air madhi. Famartu rojulan ayas alan nabi. Kemudian aku minta seseorang untuk tanya kepada Nabi. Limakani benati. Karena aku malu sebab putrinya itu istriku. Jadi Ali malu nanya urusan begini gitu kepada mertuanya. Gitu. Maka dia nyuruh orang tanya kepada mertuaku, aku malu nanya. Pasalah, kemudian ditanyalah kepada Rasulullah. Rasulullah mengatakan tawaddo wagsil dzakaroka. Wudhu saja dan cuci kemaluan. Nah, jadi ya tidak perlu, maksudnya tidak perlu mandi, jadi cukup wudhu dan bersihkan yang kena najis. Kemaluan dan kalau ada di celana ya celana dalam ya celana dalam dibersihkan. Begitu ya, tapi jangan dianggap ini madi ini bisa jadi kalau yang umum bisa jadi karena birahi. Nah, di sini nggak disebutkan apakah Ali bin Abi Thalib, ya walau alam ya, beliau
Sebutkan di sini hanya madzaan, sering memakan air mani. Baik, lalu apa lagi yang oh ya, tadi air mani tadi Rasulullah mengatakan. Jadi air mani itu sama seperti misalnya dalam satu hadisnya. Satu hadis ketika itu Rasulullah ditanya tentang air mani tadi. Jadi beliau su'ilan Nabi Shallallahu alaihi wasallam anil mani yusibu asau. Rasulullah ditanya oleh sahabatnya tentang air mani yang kena baju, kena kain. Faqala, Rasulullah mengatakan, innama huwa bimanzilatil mukhat wal busaq. Air mani itu sama seperti dahak dan ludah. Wa innama yakfika antam sahahu bihirqatin au biidhiratin. Cukup bagimu hapus, hilangkan dengan secarik kertas atau kain. Jadi kayak dahak, ya udah dihilangin aja. Jadi nggak najis, dahak kan nggak najis. Jadi itu untuk air mani ya, untuk air mani tidak najis. Rasulullah juga pernah mengatakan dalam hadisnya ya, istrinya tadi yang saya katakan, Ummul Mukminin Aisyah, bahwasanya beliau mengatakan, aku selalu menggaruk mani dari pakaian Rasulullah apabila dalam keadaan kering dan mencucinya apabila dalam keadaan basah. Gitu. Jadi kalau kering ya dikerik aja, kalau basah ya tinggal dicuci karena itu lengket-lengket. Nah, baik. Lalu kemudian beberapa hal lagi yang perlu saya sampaikan tentang najis-najis yang ada di sekitar kita sebelum nanti ke bab pertanyaan ya, yaitu tentang apabila ada sisa air minum anjing dan babi. Nah, ini biasa ada di sekitar kita ya. Sisa air minum kedua binatang tersebut adalah najis dan harus dihindari. Jadi kalau kita di rumah tangga memelihara ada anjingnya, maka lihat-lihat ya, jangan sampai air minum kita diminum oleh anjing dan babi, karena dia menjadi najis. Idza syaribal kalbu fi ina ahadikum falyaghsilhu sab'an. Apabila ada anjing yang meminum air dalam bejana salah seorang dari kita, maka kita wajib mencucinya sebanyak sab'an, 7 kali. Nah, kalau sisa air minum bighal, keledai dan binatang buas, bagaimana? Nah, Rasulullah pernah ditanya, apabila kami boleh berwudu dengan sisa air minum keledai, apakah boleh? Rasulullah mengatakan boleh. Demikian juga sisa air seluruh binatang buas. Jadi kalau di dalam rumah tangga kita ada kucing minum gitu ya, itu boleh dipakai karena tidak menjadi najis. Termasuk ya tadi ya, air minum kucing ya itu suci. Karena di masa Rasulullah misalnya dari Kabsyah binti Ka'ab ya. Kabsyah binti Ka'ab ini adalah menantu daripada Abu Qatadah. Nah, Abu Qatadah pernah datang kepada Kabsyah. Kemudian dia menyiapkan wudhunya untuk mertuanya. Lalu seekor kucing hendak minum di tempat wudhunya itu. Lalu Abu Qatadah ya memiringkan tempat wudhu itu supaya kucing itu bisa minum. Terus mantunya nanya, Kabsyah ini nanya, wahai mertuaku, bagaimana aku melihat ini? Maksudnya, kok gitu? Karena Kabsyah nggak tahu kalau itu boleh. Jadi dia tanya, kok gitu? Ya kayak kaget. Terus mertuanya bilang, loh kok kamu heran? Nah, iya saya heran. Jadi disangkanya najis. Lalu kemudian Abu Qatadah bilang, Rasulullah pernah bersabda, sesungguhnya kucing itu termasuk binatang piaraan yang ada di sekelilingnya. Artinya tidak najis. Jadi air minumnya pun air minum bekas jilatannya pun tidak najis. Nah, itu ya. Nah,
Jadi pertanyaan juga menarik. Pak, kalau ada sisa air minum orang lain gimana tuh ya? Sisa air minum orang kafir. Nah, jadi sisa air minum itu tetap suci ya, walaupun orang kafir. Terus ada lagi yang nanya, Ustaz, kalau sisa air minum kita nih lagi junub, lagi haid, lagi punya hadas, kita minum, nah sisa air minumnya najis atau enggak? Nah, itu jawabannya enggak ya. Karena yang kondisi muslimnya, orangnya itu enggak najis sebetulnya. Kan ya kondisinya aja yang sedang berhadas. Itu beberapa hal tentang najis yang ada di seputar kehidupan muslimah. Saya kira waktunya sudah mepet banget ya. Kalau ada pertanyaan dipersilahkan. Sumonggo. Terima kasih untuk Ustadz Ahmad Pranggono untuk diskusinya hari ini. Dan sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Monggo kepada sahabat Filah perantau madrasah perantau online yang ingin bertanya, monggo dipersilahkan, kami kasih waktu 5 menit ya, masih 5 menit atau 15 menit, monggo yang ingin bertanya. Oh, itu ada di kolom chat itu, Mbak. Ada yang nanya tuh. Mana tadi? Di kolom chat ada yang nanya, kalau darah sendiri yang terpotong ketika di dapur gimana? Ya, darah sendiri yang terpotong ketika di dapur ya, apakah darahnya najis atau tidak? Nah, kalau darah sendiri ya tidak najis ya. Jadi maksudnya yang tadi disebut dengan darah itu darah yang sudah keluar. Jadi kalau darahnya lagi ngalir gitu, tidak najis. Kenapa? Ya kalau darahnya najis, kita najis dong. Kalau darahnya ngalir ya ditutup saja, kemudian dicuci sisanya. Lalu ada lagi di kolom chat, apa ini? Pak Ustadz, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Bagaimana kalau ketika sholat menggunakan cairan keputihan, sah tidak sholatnya? Nah, ini tentang cairan wanita. Nanti kita bahasnya ya di bab tersendiri. Nah, supaya kita fokus. Insya Allah nanti jadi bahasan yang akan saya jawab berikutnya, Mbak Sri ya. Nanti saya save dulu. Silakan yang lain dulu tentang najis dulu. Ada lagi di kolom chat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matid dan wadi. Apa nih maksudnya? Mbak Siti. Oh. Bukan matid ya. Madi. Madi. Nah ini saya kirim ya. Madi. Madi. Dan mani. Nah, itu. Jadi yang najis adalah madi dan madi. Maaf, bukan madi, wadi. Iya, wadi. Madi dan wadi itu najis, mani tidak najis. Ya, terima kasih Mbak Siti. Ada lagi? Mbak Siti ini lagi di kereta ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz nih saya punya undek-undek nih. Iya, apa? Boleh. Air kencingnya kura-kura atau kotorannya kura-kura itu najis kah? Kura-kura ya. Iya, soalnya di rumah ada kura-kura. Ya, pernah lihat air kencingnya kura-kura? Ada itu. Oh ada ya, saya belum pernah Ada, lihat soalnya. ada.
Ya, semua yang keluar dari binatang ya, yang tidak dimakan hukumnya najis ya. Jadi ya kecuali dia kalau kena kita ya buru-buru bersihin aja. Terus kalau kita habis bersihkan akuariumnya ya itu kita cuci. Kalau najisnya udah hilang, kotoran udah hilang. Gitu ya. Oh, ada kura-kura ya. Nggak gigit loh, kura-kura itu kayaknya nggak gigit ya. Apalagi kura-kura yang hijau-hijau tuh ya, yang apa tuh Brazil. Kura-kura yang besar itu, yang liar itu, yang di taman. Oh, iya, ya itu najis ya, kotorannya. Jadi tinggal dibersihkan saja. Kalau kena kita ya, kalau dia sendiri ya biarin aja, nggak ngaruh kan. Monggo yang Terima lain. kasih Pak Ustadz. Oke, sami-sami ada Mbak Ayu di sini, ada Mbak Muji, ada Mbak Dona, ada Mbak Heni. Semoga sehat-sehat ya. Ada Mbak Amin Khairia, ada Mbak Heni, ada Mbak Yuknartin, ada Mbak Mas Rikah. Semoga semuanya sehat. Ada Mbak Emi, ada Mbak Sri, ada Mbak Ica, ada Mbak Kamsiatun, ada Mbak Sulastri, ada Mbak Suharmi, ada Mbak Siti, ada Mbak Umainah, MUI Yunlong. Masya Allah. Ya semoga semuanya sehat ya. Baik, kalau tidak ada lagi pertanyaan, saya kira kita cukupkan ya Mbak Suharmi ya. Baik, mari kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah. Amin. Amin. Innallaha yuhibbut tawwabin. Sungguh Allah mencintai orang-orang tawwabin. Orang-orang yang selalu bertaubat. Dosa, tobat lagi, dosa, tobat lagi, dosa, tobat lagi. Wa yuhibbul mutatahhirin. Dan orang yang bersuci. Batal suci lagi, kena najis bersuci lagi. Itu Allah cintai. Mudah-mudahan dengan kita memelihara diri kita dari najis, dari hadas, dari dosa-dosa, ini kita termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Izin kasih. Matur suwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Ustaz. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi